Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Zainun Nizar, NPM 211000041. Perkenalkan, nama saya Martina Sabila dengan NPM 211000052. Di sini kita akan mempresentasikan tentang kode etik hakim. Yang pertama, apa itu kode etik hakim? Kode etik hakim adalah seperangkat norma etik bagi hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkaranya. Kode etik juga memuat norma-norma etik bagi hakim dalam tata pergaulan di dalam dan di luar institusi. Dasar hukum kode etik itu diatur dalam pasal 1, angka 1 Peraturan Bersama MA dan KY sebagai berikut. Kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan, sebagaimana diatur dalam surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI nomor 047 KMAA SKB 5 2009 sampai 02 SKB 4 KY 5 2009. Tanggal 8 April 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selanjutnya, kode etik mempunyai maksud dan tujuan. Tujuannya, pertama ada sebagai alat pembinaan dan pembentukan karakter hakim, pengawasan tingkah laku hakim. Kalau sebagai sarana itu ada kontrol sosial, pencegah campur tangan ekstrajudisial, pencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dan masyarakat. Lalu ada memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Kenapa harus ada kode etik? Yaitu pembentukan kode etik dan pedoman perilaku hakim diharapkan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak sewenang-wenang. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berisi ketentuan bahwa hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk menaati kode etik. Di pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjadi bukti bahwa hakim wajib mematuhi kode etik dan pedoman perilaku dan tidak boleh mengabaikan kode etik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang penegak hukum. Kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi pegangan para hakim di seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal dan eksternal. Lalu ada 10 prinsip dalam kode etik hakim. Yang pertama itu ada berperilaku adil, yaitu hakim penegak hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Berperilaku jujur, yaitu kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Lalu berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Lalu ada bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Lalu ada berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya. Menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah
yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran atau keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Bersikap profesional, profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sifat hakim berdasarkan kode etik. Sifat-sifat hakim dilambangkan dengan pancadharma hakim, yaitu kartika yang dilambangkan dengan bintang, yang berarti sifat takwa, candra yang dilambangkan dengan bulan, yang berarti sifat bijaksana, cakra yang dilambangkan dengan senjata pamungkas, yang berarti sifat adil, tirta yang dilambangkan dengan air, yang berarti sifat jujur, dan sari yang dilambangkan dengan bunga, yang berarti sifat tidak tercela. Pelanggaran kode etik, dalam pelaksanaannya kode etik hakim tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa contoh kasus pelanggaran kode etik hakim, contohnya sebagai berikut. Terbukti terima suap, hakim HGU diberhentikan tidak dengan hormat. Para pelapor sampaikan alasan dan bukti dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Sanksi pelanggaran. Sebagai profesi yang mulia, hakim dituntut untuk menjaga kemuliaan profesinya. Pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, KEFFH, akan dikenakan sanksi. Ada 3 jenis sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat yang diputus melalui majelis kehormatan Hakim MKH. MKH terdiri dari 4 anggota KY dan 3 hakim agung. Kesimpulannya, kode etik hakim merupakan hal yang penting untuk dipatuhi oleh hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Pelanggaran kode etik hakim dapat dikenakan sanksi yang berat. Sekian, Sekian terima presentasi kasih. dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.